وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV yang berbahagia, kemudian kita teruskan dengan indikator yang keempat, indikator ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun kesadaran beragama di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Karena itu semuanya merupakan pilar-pilar yang kuat, pilar-pilar yang punya kekuatan yang dahsyat untuk membangun keluarga sakinah. Apa yang keempat itu? Yaitu ihya'u qiyamil lail bainaz zaujaini. Menghidupkan qiyamul lail antara suami istri. Bayangkan itu, menghidupkan qiyamul lail di tengah malam jam 3, setengah 4 atau jam 4 kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang menarik ya, sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan qiyamul lail suami istri ini. Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada seorang suami yang bangun tengah malam, kemudian berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dibangunkan istrinya. Istrinya juga ikut sholat. Luar biasa, sangat indah. Berjamaah sewaktu-waktu, berjamaah dalam sholat tahajud. Ada ketentuannya, tetapi jangan tiap malam berjamaah. Masing-masing laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ketika dibangunkan oleh sang suami, istrinya tidak bangun, boleh nadijat wajah bil ma'i, boleh dikenakan air sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Dikenakan air yang sedikit dengan penuh kasih sayang, supaya dia bangun dan dia sholat, dia berwudu, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan melahirkan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat, ikatan yang luar biasa, ikatan yang luar biasa. Dan apabila seorang istri duluan dia bangun, kemudian dia sholat, dia bangunkan suaminya, lalu suaminya bangun ikut sholat juga bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, rahimallahu, Allah akan berikan rahmat. Bagaimana kalau sang suami tidak mau bangun? Boleh juga dikasih air sedikit. Malah saya sering seloroh, jangan dikasih air, dikasihlah air kopi, suruh minum kopi supaya bangun. Maka ketika bangun dan sholat, disitulah Allah akan memberikan rahmat. Sesuatu yang susah kita dapatkan hanya dalam ajaran Islam. Dalam keluarga Islami kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah atas dasar ibadah, atas dasar syariah, atas dasar akidah dan keyakinan. Akan melahirkan kesadaran yang kuat, kesadaran spiritual, kesadaran rohani, kesadaran emosi, akan memiliki kepribadian yang mantap karena dibimbing secara istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah sudah membimbing kepada kita, kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, itu akan dijaga oleh malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Allah Tuhan kami, kemudian dia istiqomah melaksanakan perintahnya, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah, maka akan dijaga oleh para malaikat. Allah takhafu, jangan ragu-ragu, wala tahzanu, jangan sedih, jangan pesimis dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kelak dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghidupkan sholat malam itu bagian penting. Bahkan di dalam Al-Quran ada perintah khusus kepada Rasulullah SAW. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan laka, hendaknya Anda bertahajud nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tentu pasti Allah akan menempatkan engkau
pada posisi dan tempat mahmuda, yang dicintai, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan masalah materi, kedudukan, jabatan dalam membangun keluarga, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Meskipun semuanya perlu dalam kehidupan kita, tapi hanya sebagai wasilah. Harta sebagai wasilah, kedudukan sebagai wasilah, kemudian jabatan sebagai wasilah. Demikian pula yang lain, profesi kita sebagai wasilah untuk mendapatkan harta yang halal. Tapi harta yang halal itu kita arahkan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi. Alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian melaksanakan salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena qiyamul lail itu da'bus salihina qablakum. Adalah perilaku orang-orang soleh sebelum kamu sekalian. Jadi kalau kita ingin terhubung diri kita dengan para masyayikh, para alim ulama, para mujahid, orang-orang yang mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, ya nabi, para rasul, maka salah satu tool atau alat yang menghubungkan antara kita dengan mereka adalah qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu da'bus salihina qablakum, pekerjaan rutin orang-orang soleh sebelum kamu sekalian. Jadi kalau kita juga ingin menjadi orang yang soleh, salah satunya itu kita biasakan. Ya pada waktu malam itu kita melaksanakan sholat tahajud. Da'bus salihina qablakum wa muqarribatun ila rabbikum, dan akan mendekatkan takarrub kita kepada Tuhan kita. Allah terasa dekat sekali. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin juga ananda semuanya, para mahasiswa, kemudian para pelajar, para santri, para dai muda sudah merasakan itu. Melaksanakan qiyamul lail pada malam hari akan terasa takarrub kepada Allah sangat dekat. Muqarribatun ila rabbikum, dekat sekali. Seolah-olah ada di atas kita. Seolah-olah ada di atas kita. Mencatat amal perbuatan kita. Kemudian mendengarkan apa yang kita ucapkan, kita sampaikan. Kemudian juga menjawab semua persoalan-persoalan kebutuhan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi orang yang terbiasa sholat malam, qiyamul lail, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada beban, ya, beban psikologis, beban kejiwaan, karena semua permasalahannya sudah disampaikan, dikomunikasikan dengan bahasa sendiri, ya, kepada siapa? Kepada Zat yang menciptakan kita, kepada Allah Zat yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat, yang Maha mendengar, Maha dekat dengan kita. Muqarribatun ila rabbikum. Kemudian kata Nabi, wa manhatun anil ismi. Ternyata sholat malam itu dapat mencegah, ya, dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang menggoda kita, mengganggu kita. Perbuatan-perbuatan mengambil hak orang lain, hasud dengki pada orang lain, memfitnah orang lain. Demikian pula melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji kepada orang lain. Melakukan tindakan kekerasan, berlaku zalim, tidak adil, khianat, maka akan dicegah dengan qiyamul lail. Jadi pencegahan perbuatan dosa itu bukan semata-mata oleh manusia. Sehebat apapun tugas yang mengawasi kita, tapi kalau pertahanan dirinya tidak kuat, ya akan jebol juga. Sudah banyak contoh-contohnya. Oleh karena itu maka salah satu pertahanan yang sangat kuat untuk menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa adalah kita dawam melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud. Kemudian juga yang berikutnya adalah di antara yang akan menyebabkan kuatnya rumah tangga kita adalah at-tawazun baina sabri wasyukri, keseimbangan antara sabar dengan syukur. Inilah dua pakaian yang utama kita, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang berbahagia. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, maka padukan dalam diri kita, padukan dalam jiwa kita dua hal yang penting yang menjadi pakaian kita, libasut taqwa. Apa kedua pakaian itu? Yaitu pakaian sabar dan pakaian syukur. Pakaian sabar dan pakaian syukur. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya akan berakibat baik, berakibat positif, mendapatkan pahala dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis,
ajaban lil mu'min fa inna amrahu kullahu khairun laisa li ahadin illa lil muslim. Saya bangga dengan orang Islam karena tidak ada satupun perbuatan kecuali ujungnya kebaikan. Dan ini hanya ada bagi orang Islam. Fa innahu laisa lahu illa lil muslim. Tidak ada bagi orang lain selain dari muslim. Semua masalah yang dihadapinya berakibat baik. Kalau dia asabatu syarra'u syakara wa khairul lahu. Barang siapa dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan dari Allah, dia bersyukur. Ya. Dan ketika bersyukur, maka ujungnya adalah kebaikan. Ketika bersyukur, kembali akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat terkenal di dalam kaitannya dengan syukur sering kita baca. Ya, barang siapa yang bersyukur, ya, maka akan kami tambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur la azidannakum. Kami akan tambah nikmat kamu sekalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku lasyadid, sangat dahsyat. Oleh karena itu maka sekali lagi syukur ini harus kita jadikan sebagai pakaian kita. Yang kedua sabar. Sabar ketika mendapatkan berbagai macam kesulitan. Sabar ketika mendapatkan berbagai macam kesusahan. Dalam pandemi COVID-19 ini sebagai contoh. Maka sikap yang harus kita kembangkan adalah sikap sabar. Karena sabar itu dapat menghantarkan pada kebaikan. Walain asabatu dharra'u sabaru fahuwa khairul lahu. Dan jika tertimpa berbagai macam musibah, kesulitan, maka dia bersabar. Dan dampaknya sabar itu adalah kebaikan. Dan kita mengetahui bagaimana balasan buat orang sabar. Ya, oleh itu maka perlu dilatih nih. Para pemirsa sekalian, para bapak, ibu, generasi muda, orang-orang yang akan membangun masa depan dengan baik. Harus ditanamkan kesadaran untuk bersabar. Karena sabar itu akan mengundang sholawat, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yang sangat terkenal, Allah menjelaskan masalah itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu bisyai'im minal khaufi. Pertama rasa takut, kemudian yang kedua kelaparan, kekurangan dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang mereka yang akan mendapatkan kegembiraan dari Allah, orang-orang sabar itu? Alladzina idza asabatum musibah, apabila tertimpa karena musibah, kesulitan, kemiskinan, kefakiran, penyakit, kekurangan dan lain sebagainya, dia kembalikan semuanya. Ar-ruju' ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan sebuah kalimat penyerahan total yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, penghormatan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekedar itu. Wa ulaika humul muhtadun, yaitu orang itu pun juga akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur atau indikator yang keenam para pemirsa yang berbahagia, yaitu adalah wiqayatul ahli minan nari. Kita berusaha menjaga keluarga, diri kita, anak kita, keturunan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan mendapatkan siksa neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Hendaknya kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari berbagai macam perbuatan yang akan mengundang kecelakaan di akhirat, masuk ke dalam neraka.
Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita teruskan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita akan jawab pada sesi yang ketiga, yang terakhir ini. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Kalau tidak terjawab, ya kita jawab pada minggu yang akan datang. Dan kita selesaikan lagi nanti pada yang ketiga setelah yang satu ini. لصحبتي